Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait tentang data dan juga proses modeling, yang dimana ini adalah chapter 5 dalam mata kuliah desain akuntansi. Adapun kelompok kami itu yang pertama Desya Pribadi atau Octavia Putri dan MPM akhir 107. Lalu ada Oracle Grisela dengan MPM akhir 111, ada Arninda Nur Aini dengan MPM akhir 149, ada Talita Fania dengan MPM akhir 211, dan ada Nashiwa Nabila dengan MPM akhir 235. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait tentang model logika versus model fisik. Jadi, selama rekayasa kebutuhan itu dibuat, logika model itu digunakan untuk menggambarkan fungsi sistem. Lalu, pada tahap desain itu nantinya akan dikembangkan physical model untuk mengimplementasikannya. Nah, banyak analis itu memakai pendekatan 4 model, yaitu lama dan juga baru, yang memberi pemahaman lebih baik namun juga menambah waktu dan juga biaya. Lalu ada menggambar diagram alir data. Jadi di dalam rekayasa kebutuhan, data sistem itu nantinya akan dikumpulkan lewat sebuah wawancara, kuesioner, dan juga teknik lain untuk bisa memahami keterkaitan orang atau juga memahami terkait tentang departemen, data, serta juga proses bisnis. Nah, hasilnya itu digunakan untuk membuat model grafis seperti di FD. Nah, dengan contoh sistem penilaian dan juga sistem pemesanan. Nah, selanjutnya itu di dalam membuat DFD ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah menggambarkan diagram konteks agar diagram tersebut itu muat pada satu halaman. Lalu pada diagram konteks itu digunakan nama sistem sebagai nama proses, sedangkan pada DFD itu tingkat bawahnya itu digunakan kata kerja plus kata benda deskriptif. Lalu yang ketiga itu menggunakan nama unik untuk tiap simbolnya, dan juga memastikan bahwasanya entitas atau juga aliran data yang sama itu konsisten di semua DFD-nya termasuk pada data store. Lalu yang keempat yaitu menghindari garis hilang dengan membatasi simbol atau menduplikasi entitas atau juga data store serta memberi tanda khusus pada duplikat untuk menghindari kebingungan. Nah, di setiap prosesnya itu harus diberi nama dan juga nomor unik. Konteks diagram itu memakai proses O, lalu detailnya dijelaskan pada diagram, dan di FD itu tingkat bawah hingga model lagi selesai. Lalu kita juga bisa mendapatkan sebanyak mungkin masukan dari seorang pengguna agar sebuah model itu bisa dinilai akurat dan juga bisa dipahami dan bisa sesuai dengan kebutuhan. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai data flow diagram simbol atau simbol diagram alir data. Jadi biasanya disingkat dengan DFD, menggunakan 4 simbol dasar yang merepresentasikan proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Proses sendiri yaitu adalah suatu fungsi atau transformasi data. Aliran data adalah jalur perpindahan data, dan tempat penyimpanan data adalah untuk menyimpan data sendiri. Lalu ada entitas, yaitu entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Jadi terdapat beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Contoh DFD dalam gambar yang saya berikan yaitu menggunakan himpunan simbol Genn dan Serson. Lalu himpunan simbol populer lainnya adalah himpunan simbol Jordan. Nah, gambar yang saya berikan itu adalah menunjukkan contoh kedua versi tersebut dan direferensikan menggunakan huruf kapital semua untuk simbol tersebut atau namanya, yaitu seperti Apple Payment, lalu ada student dan customer. Selanjutnya yaitu ada proses. Jadi suatu proses menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki konten, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Misalnya proses perhitungan gaji menggunakan 2 masukan untuk menghasilkan 1 keluaran. Proses bisa sangat sederhana atau cukup kompleks. Di perusahaan pada umumnya proses mungkin mencakup perhitungan tren penjualan, pengajuan klaim asuransi daring, pemasaran inventaris dari sistem pemasok, atau verifikasi alamat email untuk pelanggan web. Proses itu berisi logika bisnis atau juga disebut dengan aturan bisnis yang mengubah data dan menghasilkan hasil yang dibutuhkan. Simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dan sudut membulat. Nama proses itu muncul di dalam persegi panjang tersebut dan mengidentifikasi fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja, kata sifat jika perlu, yang diikuti oleh kata benda tunggal. Contoh nama proses itu adalah terapkan pembayaran sewa, hitung komisi, tetapkan nilai akhir, verifikasi pesanan, dan isi pesanan.
Detail pemrosesan tidak ditampilkan dalam DFD, misalnya mungkin ada proses bernama deposit payment. Simbol proses tidak menunjukkan logika bisnis untuk proses deposit payment. Untuk mendokumentasikan logika tersebut, deskripsi proses dibuat yang akan dijelaskan kepada konsep black box. Jadi dalam DFD itu ada simbol proses yang disebut sebagai black box atau kotak hitam. Karena input, output, dan fungsi umum proses diketahui, tetapi detail dan logika yang mendasarinya itu tersembunyi. Dengan menampilkan proses sebagai kotak hitam, seorang analis dapat membuat DFD yang menunjukkan bagaimana sistem berfungsi tanpa detail dan kekacauan yang tidak perlu. Ketika analis ingin menunjukkan tingkat detail tambahan, ia dapat memperbesar simbol proses dan membuat DFD yang lebih mendalam yang menunjukkan cara kerja internal proses yang mungkin mengungkap lebih banyak proses, alur data, dan penyimpanan data. Dengan cara ini, sistem informasi yang dapat dimodelkan sebagai serangkaian gambar yang semakin detail. Nah, terdapat gambar yang saya berikan yaitu adalah router jaringan. Merupakan contoh kotak hitam. Seorang pengamat dapat melihat kabel-kabel yang membawa data masuk dan keluar dari router. Tetapi operasional internal router tidak terungkap, hanya hasilnya yang terlihat. Jadi keuntungan dari black box ini tuh menghindari diagram yang terlalu rumit dan berfokus pada alur data. Berikutnya ada data flow symbol atau simbol aliran data. Alur data adalah jalur perpindahan data dari satu bagian sistem informasi ke bagian lainnya. Alur data dalam DFD mempresentasikan satu atau lebih item data. Misalnya, sebuah data alur dapat terdiri dari satu item data seperti nomor induk mahasiswa atau dapat mencakup sekumpulan data seperti daftar kelas dengan nomor induk mahasiswa, nama, dan tanggal registrasi untuk kelas tertentu. Meskipun DFD tidak menampilkan isi detail alur data, informasi tersebut tercantum dalam kamus data. Nah, simbol untuk aliran data adalah garis dengan satu atau dua panah. Nama aliran data muncul di atas, di bawah, atau di samping garis. Nama aliran data terdiri dari kata benda tunggal dan kata sifat, jika diperlukan. Contoh nama aliran data adalah deposit, invoice payment, student grade, order, dan commission. Pengecualian untuk aturan nama tunggal adalah nama aliran data, seperti grading parameter, di mana nama tunggal dapat menyesatkan analis sehingga mengira hanya ada satu parameter atau satu item data. Nah, gambar yang saya berikan adalah contoh koneksi aliran data dan simbol proses yang benar. Karena suatu proses mengubah isi atau bentuk data, setidaknya satu aliran data harus masuk dan satu aliran data harus keluar dari setiap simbol proses. Seperti yang terjadi pada proses buat faktor. Sebuah simbol proses dapat memiliki lebih dari satu aliran data keluar, seperti yang ditunjukkan pada proses nilai pekerjaan siswa, atau lebih dari satu aliran data masuk, seperti yang ditunjukkan pada proses hitung gaji kotor. Suatu proses juga dapat terhubung ke simbol lain, termasuk simbol proses lain, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara verify order dan assemble order pada gambar yang saya berikan. Oleh karena itu, suatu aliran data harus memiliki simbol proses di setidaknya satu ujungnya. Nah, gambar yang saya berikan itu adalah contoh kombinasi yang benar antara simbol aliran data dan proses. Berikutnya dalam proses adalah kesalahan koneksi proses dan alur data. Jadi kesalahan logika dalam DFD dapat menghindari 3 kesalahan berikut ini seperti pada gambar. Yang pertama ada spontaneous generation atau generasi spontan. Jadi proses yang menghasilkan output tetapi tidak memiliki input, seperti proses ajukan premi asuransi. Karena tidak memiliki masukan, proses ini disebut proses pembangkitan spontan. Lalu yang kedua ada black hole atau lubang hitam, proses yang memiliki input tetapi tidak menghasilkan output apapun, seperti hitung gaji kotor. Lalu ada gray hole atau lubang abu-abu. Nah, lubang abu-abu ini adalah proses yang memiliki setidaknya satu masukan dan satu keluaran, tetapi masukan tersebut jelas tidak cukup untuk menghasilkan keluaran yang ditampilkan. Misalnya, masukan tanggal lahir tidak cukup untuk menghasilkan keluaran nilai akhir dalam proses hitung nilai. Pembangkitan spontan, lubang hitam, dan lubang abu-abu secara logis tidak mungkin terjadi dalam DFD karena suatu proses harus bertindak atas masukan, ditunjukkan oleh aliran data masuk, dan menghasilkan keluaran, ditunjukkan oleh aliran data keluar. Poin berikutnya yaitu data store simbol atau simbol penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DFD untuk merepresentasikan data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data tersebut di lain waktu. Misalnya, instruktur perlu menyimpan nilai ujian dan tugas mahasiswa selama semester tersebut, sehingga mereka dapat memberikan nilai akhir di akhir semester. Demikian pula, perusahaan menyimpan data gaji dan potongan karyawan sepanjang tahun untuk mencetak formulir W2 dengan total pendapatan dan potongan di akhir tahun. DFD tidak menampilkan detail isi penyimpanan data, struktur, dan elemen data spesifik didefinisikan dalam kamus data. Karakteristik fisik penyimpanan data tidak penting karena model logis adalah satu-satunya perhatian saat ini. Selain itu, lamanya waktu penyimpanan data juga tidak penting.
bisa hanya hitungan detik selama transaksi diproses atau berbulan-bulan selama data diakumulasikan untuk pemrosesan akhir tahun. Yang penting adalah bahwa suatu proses membutuhkan akses ke data di kemudian hari. Dalam DFD, simbol gain dan sarsen untuk penyimpanan data adalah persegi panjang datar yang terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Nama penyimpanan data adalah nama jamak yang terdiri dari kata benda dan kata sifat jika diperlukan. Contoh nama penyimpanan data adalah mahasiswa, piutang, produk, pembayaran harian, pesanan pembelian, cek yang belum dibayar, polis asuransi, dan karyawan. Terdapat juga pengecualian terhadap aturan nama jamak adalah kata benda kolektif yang mewakili beberapa kemunculan objek, misalnya gradebook, yaitu mewakili sekelompok mahasiswa dan nilai mereka. Terdapat penyimpanan data harus terhubung ke suatu proses dengan aliran data. Nah, gambar yang saya berikan itu mengilustrasikan contoh umum penyimpanan data, karena penyimpanan data merupakan penyimpanan data untuk digunakan oleh proses lain di masa mendatang. Dalam setiap kasus, penyimpanan data tersebut memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar, dan terhubung ke simbol proses dengan aliran data tersebut. Nah, terdapat pelanggaran aturan bahwa penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar yang ditunjukkan pada gambar di bawahnya atau ada tulisan incorrect. Pada contoh pertama, dua penyimpanan data terhubung secara tidak benar karena tidak ada proses di antara keduanya. Selain itu, terdapat courses tidak memiliki aliran data masuk dan student tidak memiliki aliran data keluar. Pada contoh kedua dan ketiga, penyimpanan data tidak memiliki aliran data masuk maupun keluar. Jadi contoh yang saya berikan pada gambar yang incorrect itu contoh penggunaan simbol penyimpanan data yang salah dalam diagram alir data. Karena dua penyimpanan data tidak dapat dihubungkan oleh aliran data tanpa proses perantara, dan setiap penyimpanan data harus memiliki aliran data keluar dan masuk. Nah, pengecualian tadi itu terhadap persyaratan bahwa penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar. Nah, dalam beberapa situasi penyimpanan data tidak memiliki aliran data masukan karena berisi data referensi tetap yang tidak diperbarui oleh sistem. Misalnya, pertimbangkan penyimpanan data bernama tax table yang berisi data pemotongan pajak yang diunduh perusahaan dari Internal Revenue Service atau IRS. Ketika perusahaan menjalankan penggajiannya, proses calculate withholding mengakses data dari penyimpanan data ini. Pada DFD, hal ini akan direpresentasikan sebagai aliran data keluar satu arah dari penyimpanan data tax table ke proses calculate withholding. Begitu. Poin berikutnya yaitu entity simbol atau simbol entitas. Simbol untuk suatu entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat tiga dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol. Contohnya yaitu menggunakan kata benda tunggal seperti customer, student, bank, dan lain-lain. Nah, DFD hanya menunjukkan entitas eksternal yang menyediakan data ke sistem atau menerima keluaran dari sistem. DFD menunjukkan batasan sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Misalnya, entitas pelanggan mengirimkan pesanan ke sistem pemrosesan pesanan. Contoh entitas lainnya termasuk pasien yang menyediakan data ke sistem rekam medis, pemilik rumah yang menerima tagihan dari sistem pajak properti kota, atau sistem utang usaha yang menerima data dari sistem pembelian perusahaan. Entitas DFD juga disebut dengan terminator karena mereka merupakan asal data atau tujuan akhir. Analis sistem menyebut entitas yang memasuk data ke sistem sebagai sumber dan entitas yang menerima data dari sistem sebagai penerima. Nama entitas adalah bentuk tunggal dari departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang. Entitas eksternal dapat berupa sumber atau penerima atau keduanya, tetapi setiap entitas harus terhubung ke suatu proses melalui aliran data. Jadi mereka itu merepresentasikan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Terdapat source untuk menyediakan data ke sistem dan sink untuk menerima data dari sistem. Jadi sebuah entitas bisa menjadi source, sink, atau keduanya. Nah, gambar yang saya berikan itu adalah masing-masing menunjukkan contoh yang benar dan salah dari aturan ini. Untuk gambar yang benar yaitu ada tulisan correct, yaitu penggunaan entitas eksternal yang benar dalam diagram aliran data. Nah, untuk gambar yang incorrect yaitu penggunaan entitas eksternal yang salah dalam diagram alir data. Kenapa salah? Karena entitas eksternal harus dihubungkan oleh aliran data ke suatu proses, bukan langsung ke penyimpanan data atau entitas eksternal lainnya. Oleh karena itu, aturan hubungan entitas yang benar itu adalah sebuah entitas harus terhubung ke sebuah proses melalui sebuah alur data. Nah, entitas yang tidak boleh atau hubungan entitas yang salah itu terhubung langsung ke data store lain atau terhubung langsung ke entitas lain.
Berikutnya ada menggunakan simbol DFD. Setelah memahami penggunaan simbol DFD yang tepat, langkah selanjutnya adalah membuat diagram yang menggunakan simbol-simbol tersebut. Gambar yang saya berikan ini menunjukkan ringkasan aturan penggunaan simbol DFD. Contoh aliran data yang benar dan yang salah. Yang pertama ada proses ke proses, yaitu jadi mereka selalu memiliki input dan output. Lalu ada proses ke entitas eksternal. Lalu yang ketiga ada proses ke penyimpanan data. Umumnya itu butuh input dan output kecuali data referensi. Lalu yang keempat ada entitas eksternal ke entitas eksternal. Nah, mereka ini tidak boleh karena hanya boleh terhubung ke proses. Lalu ada entitas eksternal ke penyimpanan data. Ini tidak boleh karena akan terjadi pembangkitan spontan, lalu ada lubang hitam dan lubang abu-abu. Nah, yang terakhir ada penyimpanan data ke penyimpanan data. Nah, DFD adalah logical model. Lalu disimpan di kamus data dan proses deskripsi. Oleh karena itu, dia tidak boleh. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait konteks diagram. Jadi konteks diagram ini tuh merupakan gambaran yang paling atas dari sebuah sistem. Nah, diagram ini tuh menunjukkan batas sistem, apa yang ada di dalam sistem dan apa yang ada di luar sistem. Nah, saya akan menjelaskan diagram yang ada di gambar di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada order system. Jadi ini tuh adalah proses utama yang mewakili keseluruhan sistem pemesanan. Semua interaksi eksternal itu masuk dan keluar dari sini. Nah, selanjutnya itu ada entitas eksternal. Yang pertama di sini tuh ada customer. Jadi customer itu mengirimkan order atau pesanan ke sistem, kemudian membayar dengan mengirimkan payment dan menerima order reject notice, yaitu pemberitahuan penolakan pesanan jika order tidak bisa dipenuhi. Kemudian customer juga menerima invoice dari sistem. Nah, ya eksternal yang kedua yaitu ada warehouse. Jadi warehouse itu menerima picking list, yakni daftar yang harus diambil sesuai pesanan. Kemudian warehouse juga mengirimkan complete order, yakni pesanan yang sudah diproses atau selesai disiapkan ke sistem. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sales rep. Jadi sales rep ini tuh menerima commission atau komisi penjualan dari sistem. Kemudian di sini ada bank. Jadi bank itu menerima bank deposit, yakni setoran hasil pembayaran customer. Dan yang terakhir accounting itu menerima cash receipt entry, yakni pencatatan penerimaan kas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagan dari DFD level 0 untuk order system. Jadi diagram ini tuh menjelaskan alur proses sistem pemesanan mulai dari customer melakukan order, warehouse menyiapkan barang, sistem membuat invoice hingga pembayaran customer diproses. Nah, di sini tuh ada 3 proses utama. Yang pertama itu ada fill order atau memenuhi pesanan, kemudian ada create invoice, yakni membuat faktur atau invoice, dan yang ketiga itu ada apply payment, yakni memproses pembayaran. Nah, untuk langkah yang pertama itu customer melakukan order. Jadi customer itu mengirimkan order, kemudian order itu akan masuk ke proses fill order. Nah, jika order itu tidak bisa dipenuhi, maka sistem akan mengirimkan order reject notice. Nah, apabila orderan tersebut itu bisa dipenuhi, maka sistem akan membuat picking list atau daftar barang yang harus diambil dan mengirimkannya ke warehouse. Nah, langkah selanjutnya warehouse itu akan menyiapkan barang sesuai dengan picking list. Nah, setelah selesai, warehouse itu mengirimkan complete order, yakni pesanan selesai diproses ke proses create invoice. Nah, setelah itu sistem akan membuat invoice. Dari complete order, sistem itu akan menjalankan yang namanya proses create invoice. Hasilnya invoice itu akan dikirimkan ke customer sebagai tagihan dan invoice detail itu akan disimpan pada account receivable. Selanjutnya customer itu melakukan pembayaran. Jadi customer itu akan mengirimkan payment dan setelah pembayaran itu diproses oleh apply payment dengan bantuan dari invoice detail yang ada di account receivable. Jadi hasil dari proses ini tuh payment detail akan disimpan kembali ke account receivable, commission akan dikirimkan ke sales debt, bank deposit akan dikirimkan ke bank, dan cash receipt entry itu akan dikirimkan ke accounting. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait diagram lower level DFDS. Jadi saya mengambil gambar pada 514. Jadi diagram ini tuh memecah proses satu fill order menjadi 3 subproses yang lebih detail. Yang pertama itu ada verify order, yang kedua itu ada prepare reject notice, dan yang ketiga itu ada assemble order. Dan ada
juga 2 data store tambahan yang muncul pada level ini. Yang pertama itu ada customer, penyimpanan data pelanggan termasuk riwayat kredit, dan produk, yakni data produk termasuk ketersediaan stok. Jadi saya akan jelaskan langkah yang pertama dulu. Jadi customer itu mengirimkan order. Jadi order ini itu akan masuk ke subproses verify order. Kemudian proses ini tuh mengecek riwayat kredit customer dan ketersediaan produk, yakni dari data store customer dan produk. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu keputusan di verify order. Jadi jika order itu tidak valid, misalnya stok itu habis atau kredit bermasalah, sistem akan melanjutkan ke prepare reject notice, lalu menghasilkan order reject notice yang akan dikirim kembali ke customer. Namun jika order tersebut valid, maka sistem akan melanjutkan ke bagian assemble order. Nah, pada bagian assemble order di sini tuh mengumpulkan atau mengemas pesanan yang valid, dan hasil akhirnya adalah picking list yang akan dikirimkan ke warehouse untuk disiapkan. Selanjutnya itu data dictionary. Jadi data dictionary adalah pusat penyimpanan informasi tentang data dalam sistem, berfungsi untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengorganisir fakta tentang data flows, data stores, dan entity serta proses. Lalu selanjutnya ada documenting the data element. Jadi setiap elemen data harus dicatat dengan atribut utama. Yang pertama ada nama atau label data. Yang kedua ada alias atau nama lain yang digunakan. Selanjutnya ada tipe dan panjang berupa numerik, alfabet, karakter, serta jumlah digit karakter. Selanjutnya ada nilai default, terus ada juga nilai yang dapat diterima atau domain termasuk rentang atau aturan validitas. Kemudian ada sumber atau asal data, keamanan, terkait siapa yang berhak mengakses atau mengubah data tersebut. Kemudian juga ada pengguna yang bertanggung jawab untuk menginput atau mengubah data, dan juga ada deskripsi atau catatan tambahan. Kemudian ada documenting the data flows, jadi atribut utama yang perlu dicatat untuk setiap aliran data. Yang pertama ada nama aliran data tersebut sesuai dengan DFD, kemudian deskripsi aliran data, alias, asal, tujuan, record, dan juga volume atau frekuensinya. Kemudian documenting the data stores. Untuk setiap data store perlu dicatat, yaitu nama, deskripsi atau tujuan penyimpanan data, alias atau nama alternatif, atribut berupa aliran data yang masuk atau keluar, dan juga volume atau frekuensi jumlah estimasi record dan frekuensi update-nya. Kemudian documenting the process. Jadi setiap proses didokumentasikan dengan data berikut, yaitu nama proses sesuai dengan DFD, deskripsi singkat, tujuan proses, nomor proses, dan juga deskripsi proses termasuk input atau output-nya. Selanjutnya, documenting the entities. Jadi untuk entitas eksternal, yang perlu dicatat itu ada nama entitas sesuai dengan DFD, deskripsi fungsi atau tujuan, alias atau nama lain, aliran data masuk atau input, serta aliran data keluar atau output-nya. Kemudian documenting the record. Jadi record adalah struktur data yang berisi elemen-elemen data terkait. Atribut yang perlu dicatat ini nama record atau struktur data, definisi atau deskripsi, alias, dan juga daftar data terkait. Selanjutnya ada data dictionary reports, berisi laporan yang bermanfaat terkait daftar alfabet seluruh elemen data, laporan elemen data beserta tanggung jawab, input, update, dan juga delete-nya. Kemudian daftar aliran data dan penyimpanan yang menggunakan elemen tertentu. Dan juga laporan detail karakteristik elemen data, record aliran data, proses ataupun entitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses description tools in modular design, yang dimana proses description itu menjelaskan atau mendokumentasikan detail fungsional primitif dengan memecah langkah pemrosesan menjadi unit kecil melalui modular design. Nah, model yang dihasilkan tuh harus akurat, lengkap, dan ringkas. Nah, biasanya tuh menggunakan alat seperti struktur English, decision tables, and decision trees. Nah, pada pengembangan berorientasi objek OO, data dan proses itu mengolahnya digabung menjadi objek yang dapat dikelompokkan dalam kelas.
Nah, proses dalam OO itu disebut metode dan berbeda dengan analisis terstruktur karena metode disimpan dalam objek, bukan terpisah. Nah, meskipun istilah berbeda, keduanya tuh menghasilkan struktur kode modular yang serupa. Selanjutnya itu ada modular design yang dibangun dari 3 struktur yaitu sequence, selection, dan iteration. Nah, setiap strukturnya tuh memiliki satu titik masuk dan keluar. Yang pertama itu ada sequence yang dimana merupakan langkah-langkah dijalankan berurutan satu demi satu bisa berisi subproses. Nah, contohnya tuh seperti verifikasi kode produk menjadi verifikasi harga dan yang terakhir itu menjadi verifikasi stok. Tidak ada percabangan, semua langkah dilakukan sesuai urutan. Lalu yang kedua ada selection yang merupakan pemilihan satu dari beberapa langkah proses bergantung pada kondisi atau tes tertentu. Nah, contohnya itu seperti jika jam kerja lebih dari 40 maka terhitung lembur. Nah, jika tidak, maka langsung lanjut. Nah, ada percabangan yes atau no yang itu berdasarkan hasil kondisi. Lalu ada iteration, yaitu merupakan langkah proses diulang terus sampai kondisi tertentu tuh berubah. Nah, contohnya tuh seperti selama belum sampai akhir file, itu menjadi cetak slip gaji. Nah, jika sudah akhir file, maka berhenti. Selanjutnya itu ada struktur English yang dimana tuh menjelaskan tujuan proses yaitu memverifikasi pesanan pelanggan berdasarkan status kredit dan detail produknya. Ada beberapa pedoman. Yang pertama itu hanya gunakan 3 struktur dasar yaitu sequence, selection, dan iteration. Yang kedua itu gunakan indentasi agar mudah dibaca. Yang ketiga itu kosakata terbatas termasuk istilah standar dari kamus, data, dan kata spesifik untuk aturan proses. Nah, ada contoh logikanya di mana untuk setiap pesanan itu dicek status pelanggan dan detail produknya. Nah, jika status pelanggannya itu valid dan detail produknya oke, maka hasilnya itu accept order. Nah, jika tidak, hasilnya itu reject order. Selanjutnya itu ada decision tables yang merupakan struktur logika yang menampilkan semua kombinasi kondisi dan hasil. Nah, alat ini tuh membantu analisis menggambarkan proses dan memastikan semua kemungkinan situasi itu sudah dipertimbangkan serta dapat dibuat dengan aplikasi seperti PowerPoint, Word, atau Excel. Nah, yang pertama itu ada tabel with one condition yang dimana itu hanya memiliki 2 kemungkinan ya atau tidak. Nah, contohnya tuh jika jam kerja itu lebih dari 40 maka dilakukan perhitungan lembur. Nah, jika tidak itu maka tidak dihitung. Yang kedua itu ada tabel with two condition yang dimana tuh saat mendokumentasikan suatu proses penting untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan itu dicantumkan. Nah, contohnya tuh ada deskripsi proses berisi 2 kondisi. Yang pertama tuh ada status persediaan produk dan status kredit pelanggan. Jika kedua kondisi terpenuhi, pesanan diterima, jika tidak, pesanan ditolak. Nah, setelah semua kondisi dan hasil itu diidentifikasi, langkah berikutnya adalah membuat decision table seperti yang ditunjukkan. Nah, yang pertama kita tuh meletakkan nama proses dalam judul di bagian kiri atas. Lalu untuk nomor kedua itu memasukkan kondisi-kondisi di bawah judul, yaitu satu kondisi per baris untuk mewakili status pelanggan dan ketersediaan produk. Yang ketiga itu masukkan semua kondisi kemungkinan ya atau N untuk kondisi tersebut. Nah, setiap kolom itu mewakili sebuah kemungkinan bernomor yang disebut aturan atau rule. Lalu yang di nomor 4 itu beri tanda X pada area entry tindakan untuk setiap aturan. Guna tuh menunjukkan apakah pesanan diterima atau ditolak. Selanjutnya itu ada tabel with three condition yang dimana tuh misalkan perusahaan sekarang tuh memutuskan bahwa manajer kredit dapat mengabaikan persyaratan kredit pelanggan. Nah, terdapat gambar yang menjelaskan verify order business process with three condition yang dimana pesanan diterima hanya jika produk tersedia di stok dan status kredit pelanggan oke. Nah, manajer kredit itu memiliki wewenang untuk mengabaikan syarat status kredit. Nah, lalu yang ketiga tuh semua pesanan lain akan ditolak. Nah, pada intinya proses verifikasi pesanan itu memiliki 3 kondisi, yaitu ketersediaan produk, status kredit pelanggan, dan kemungkinan pengecualian oleh manajer kredit. Yang dimana kondisi pertama itu menggunakan pola YYY.
4 kali yang diikuti oleh n 4 kali. Nah, itu kondisi kedua tuh menggunakan berulang yaitu n, dan pola pada kondisi ketiga adalah rangkaian yn, yang dimana sehingga akan ada 8 kemungkinan aturan. Selanjutnya itu setelah semua hasil ditentukan, maka itu menyederhanakan tabel dengan cara yang pertama itu mempelajari tiap kombinasi yang dimana beberapa kondisi itu mungkin tidak mempengaruhi hasil. Yang kedua itu menandai kondisi yang tidak berpengaruh dengan tanda minus, dan yang ketiga itu gabungkan dan beri nomor ulang aturan yang identik. Nah, yang pertama itu nomor 1 itu merupakan tanda karena produk tidak tersedia dalam stok, kondisi lainnya tidak berpengaruh. Lalu untuk tanda yang kedua itu karena kondisi lainnya itu terpenuhi, maka terjadi pembebasan atau waiver yang merupakan tidak berpengaruh. Nah, setelah digabung itu aturan yang tadinya 8 itu dipadatkan menjadi 4 aturan saja. Nah, aturan yang mirip itu digabung sehingga lebih sederhana tetapi tetap mencakup semua kemungkinan. Nah, tabel ini tuh mendokumentasikan logika bisnis secara ringkas dan nantinya akan diterjemahkan dalam kode program saat sistem dibuat. Lalu untuk decision table yang terakhir itu ada multiple outcomes, yang dimana decision table itu tidak hanya bisa memiliki banyak kondisi tetapi juga lebih dari 2 kemungkinan hasil. Nah, contohnya itu ada kebijakan promosi penjualan dengan 3 kondisi, yaitu status pelanggan, jumlah pesanan lebih dari sama dengan 1000, dan penggunaan kartu kredit perusahaan yang dapat menghasilkan 4 tindakan berbeda. Nah, di sini terdapat tabel yang menjelaskan kebijakan promosi itu. Yang pertama, pelanggan prioritas yang memesan lebih dari sama dengan 1000 itu mendapat diskon 5% dan tambahan diskon 5% jika menggunakan kartu kredit perusahaan. Yang kedua tuh pelanggan prioritas yang memesan kurang dari 1000 itu mendapat kupon bonus sebesar $25, dan pelanggan non prioritas itu hanya mendapat kupon bonus sebesar $5 tanpa memandang kondisi lain. Lalu terdapat initial version yang menyajikan 8 aturan yang berdasarkan semua kemungkinan kombinasi 3 kondisi. Yang pertama itu ada preferred customer, yang kedua tuh order lebih dari sama dengan 1000, dan use chart card. Nah, yang menghasilkan berupa diskon 5%, tambahan diskon 5%, kupon $25, dan atau kupon $5. Lalu ada final version yang dimana aturan itu disederhanakan menjadi lebih ringkas dengan tetap mempertahankan logika. Nah, beberapa kondisi yang tidak relevan itu diberi tanda minus. Nah, dari 8 aturan awal itu tabel dapat dipadatkan hanya menjadi 4 aturan utama. Yang terakhir itu ada decision trees yang merupakan representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang terdapat dalam decision tabel. Nah, decision tree ini tuh menampilkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar di sebelah kiri dan cabang ke arah kanan. Nah, terdapat contoh pada gambar yang menunjukkan 2 kondisi dengan 4 kemungkinan hasil sehingga ada 4 cabang air di sisi kanan pohon. Yang pertama itu ada pertanyaan, apakah pelanggan termasuk preferred customer? Jika tidak, itu langsung dapat $5 bonus kupon. Nah, jika iya tuh lanjut ke kondisi berikutnya. Lalu ada pertanyaan, apakah pelanggan memesan 1000 atau lebih? Jika tidak, itu mendapat $25 bonus kupon. Nah, jika iya tuh lanjut ke kondisi berikutnya. Lalu ada pertanyaan yang terakhir itu, apakah pelanggan itu menggunakan charge card perusahaan? Jika iya tuh mendapat 5% diskon ditambah tambahan 5% diskon. Nah, jika tidak itu hanya mendapat 5% diskon.